Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dilimpahi rahmat dan kesehatan oleh Allah. Jadi untuk mata kuliah agroindustri sendiri yang kedua ini kita akan membahas tantangan dan peluang dalam dunia agroindustri seperti itu. Ini akan saya langsung mulai aja. Ya, bentar. Nah, tantangan dan peluang agroindustri. Maaf, nah, jadi yang kita tahu dalam produk-produk pertanian itu ada beberapa kelemahannya. Yang pertama, produk pertanian itu bersifat musiman. Jadi gini, jadi produk pertanian itu akan ada atau melimpah itu ketika panen. Jadi waktu nggak panen itu produknya itu akan sulit atau langka. Misalkan ini dalam 1 tahun itu kan bisa panen buah mangga dalam 1 tahun. Jadi ketika panen itu barangnya mangga itu akan banyak, tapi ketika nggak panen, itu nanti yang tersedia barangnya itu akan sedikit. Jadi gitu, cuman bersifat musiman atau ketika para peternak-ternak itu baru reproduksi, produknya lebih tinggi itu ada. Tapi kalau nggak ada, ya itu barangnya akan langka. Jadi pasokan barangnya itu tidak terus-menerus ada dalam setiap bulan itu enggak terus ada, jadi gitu. Jadi cuman dalam 1 tahun kalau ketika panen aja itu ada barangnya, jadi bersifat musiman. Lalu barangnya itu tidak tahan lama dan mudah rusak. Jadi produk pertanian itu tidak tahan lama dan mudah rusak atau perishable. Nah, jadi itu kan mudah rusak, mudah busuk, kan kita tahu kalau kan produk-produk pertanian itu kan mudah rusak. Misalkan mangga, kalau mangga itu kalau kematangan nanti cepat rusak atau cepat busuk. Nanti kalau belum matang kan rasanya nggak enak seperti itu. Lalu yang ketiga, kelemahan produk pertanian atau komoditas pertanian itu variabilitas. Jadi ketidakpastian kualitas dan kuantitas bahan baku. Jadi kuantitas tidak pasti yang disebabkan oleh perubahan cuaca atau kerusakan tanaman. Jadi yang kita tahu di Indonesia sendiri kan ada cuacanya itu kan berubah-ubah, musimnya berubah-ubah. Jadi itu juga mempengaruhi kualitas. Dan misalkan kalau kerusakan tanaman itu kan tanaman bisa diserang oleh hama, oleh virus atau bakteri, itu juga akan mempengaruhi kualitas komoditas pertanian itu sendiri. Nah, untuk menekan kelemahan atas ciri-ciri produk pertanian itu kita mempunyai beberapa langkah. Yang pertama itu manajemen pengolahan. Bagaimana cara mengolah bahan atau produk-produk pertanian itu agar bisa tahan lama, agar tidak mudah rusak, seperti itu. Bagaimana manajemenkan suatu barang itu setiap bulannya itu ada, tersedia itu bagaimana. Lalu bagaimana kualitas suatu pertanian itu ini kualitasnya baik biar harganya lebih mahal. Nah, lalu menggunakan teknologi. Nah, untuk mengelola atau manajemen produk pertanian itu kita memerlukan teknologi. Jadi untuk menggunakan teknologi itu menggunakan mesin untuk biar tahan lama barangnya, biar tidak mudah busuk itu bagaimana, seperti itu. Lalu adanya keterampilan. Nah, untuk menjalankan teknologi, terus adanya manajemen, kita harus mempunyai keterampilan gitu biar bisa. Lalu nih, adanya hambatan eksternal bagi pelaku agroindustri ini adalah hambatannya juga. Yang pertama, industri yang berada di kawasan sentra industri dan bergerak di bidang non pertanian. Jadi industri itu kebanyakan sekarang itu bergerak di bidang non pertanian. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan pertanian. Misalkan memproduksi baju itu non pertanian, lalu memproduksi tambang itu juga tidak pertanian kan. Nah, gitu. Jadi nggak semuanya itu mengolah pertanian dalam industri sendiri, tapi
lebih banyak bergerak di non pertanian. Lalu industri didirikan di atas lahan produktif sehingga mengurangi bahan baku dari agroindustri. Nah, biasanya itu perusahaan mendirikan perusahaannya atau gedungnya itu di lahan yang produktif, yang sebenarnya lahan itu bisa digunakan untuk menanam tanaman, menanam produk-produk pertanian, tapi malah digunakan untuk membangun industrinya, membangun gedungnya. Jadi seperti itu kan nanti mengurangi bahan baku dalam agroindustri itu sendiri. Lalu sulitnya memperoleh pendanaan usaha akibat kebutuhan perbankan yang sebagian besar dipenuhi oleh pengusaha agroindustri, khususnya UKM, dan mekanisme peminjaman kredit yang belum berjalan dengan baik. Nah, di sini juga untuk pelaku-pelaku agroindustri, kalau mencari modal atau pendanaan di bank atau di tempat lain itu sedikit susah. Jadi sedikit disusahkan seperti itu. Nah, akibatnya biasanya itu khususnya di UKM. Lalu mekanisme peminjaman juga itu belum berjalan dengan baik. Lalu belum memadainya dukungan infrastruktur sentra produksi agroindustri itu sendiri, misalkan lahan atau kawasan industri, kelistrikan, komunikasi, pengolahan limbah, laboratorium, dan penguji mutu. Nah, di sini itu belum memadainya infrastrukturnya itu. Misalkan lahan industrinya itu tidak memadai, terus kelistrikannya listriknya belum sampai ke daerah itu, komunikasinya belum bagus, pengolahan limbahnya belum bagus juga, kan biasanya kalau produk-produk pertanian pasti ada limbahnya, jadi itu harus diolah juga biar tidak mencemari lingkungan. Nah, itu untuk pengolahan limbahnya itu belum bagus juga. Terus laboratorium penguji mutunya juga belum memadai. Jadi kalau di sini untuk pengujian mutu itu kan kalau dalam produk pertanian itu sedikit mahal di Indonesia sendiri. Nah, di sini jadi itu biasanya pelaku ini ke hambatannya itu. Jadi mahal pengujian mutunya. Lalu visi, sikap, dan keterpaduan pembinaan penanganan agroindustri dari pemerintah belum sepenuhnya terarah. Jadi pemerintah itu belum mengarahkan visi, sikap terpadunya ke agroindustri. Jadi itu sekarang masih dibagi-bagi di agroindustri juga iya, di non industri di non pertanian juga ya. Malah sekarang itu yang saya tahu malah ditekankan itu di industri yang non pertanian lebih banyak. Nah, yang di agroindustrinya malah sedikit, yang saya tahu begitu. Lalu ini, tantangan dan peluang agroindustri. Tadi kan hambatannya. Sekarang, ini adalah peluangnya, peluang agroindustri sendiri. Yang pertama, memanfaatkan dampak positif dari penurunan nilai tukar rupiah sehingga harga tetap stabil karena bahan bakunya dari dalam negeri. Jadi nilai tukar rupiah terhadap dolar kan rendah. Jadi itu harga bahan bakunya kan murah gitu. Jadi peluangnya itu. Terus ini harganya tetap, terus bahan bakunya dalam negeri sendiri. Jadi lebih murah seperti itu bahan bakunya. Yang kedua, meningkatkan keinginan dunia usaha untuk berinvestasi di bidang agribisnis dan agroindustri. Jadi peluangnya itu dengan bahan baku yang murah, jadi meningkatkan keinginan para investor itu menginvestasikan dananya dalam bidang agribisnis dan agroindustri sendiri. Lalu meningkatkan antusiasme para ilmuwan untuk menemukan teknologi tepat guna. Antusiasme para ilmuwan, jadi gini. Jadi peluangnya sendiri dalam dunia agroindustri kan biasanya kalau ditekankan dalam bidang agroindustri sendiri, para ilmuwan itu ingin menemukan teknologi terbaru untuk mengolah produk-produk pertanian sendiri itu bagaimana. Jadi antusiasme para ilmuwan lebih tinggi, lebih banyak. Nah, untuk menemukan teknologi agar suatu tanaman itu tahan lama misalkan, seperti itu. Lalu dukungan politik dan komitmen yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan agroindustri sebagai basis peningkatan perekonomian dalam visi lokal dan visi nasional. Jadi, nah,
pemerintah itu dalam politik itu komitmen untuk mendukung ini pengembangan agroindustri sendiri. Jadi untuk meningkatkan perekonomiannya itu dengan visi lokal dan visi nasionalnya ada. Jadi itu berjalan dengan baik gitu. Nah, terus ketersediaan sumber daya alam yang masih berpotensi untuk dikembangkan. Jadi sumber daya alam dalam dunia agroindustri itu kan masih banyak. Jadi peluangnya ketersediaan banyak, jadi berpotensi untuk dikembangkan gitu. Lalu tersedianya SDM sumber daya manusia dalam jumlah besar untuk tenaga kerja yang masih belum dimanfaatkan secara produktif. Jadi kan di Indonesia sendiri sumber daya manusia kan besar ya. Jadi untuk tenaga kerjanya itu belum dimanfaatkan secara produktif. Jadi itu nanti peluangnya itu bisa dimanfaatkan secara produktif. Lalu peluang pasar domestik yang berpotensi, yang kebutuhan produk agroindustrinya masih belum terpenuhi. Jadi dalam pasar domestik yang berpotensi, nah itu kan agroindustrinya belum terpenuhi. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan produk agroindustri itu sendiri. Lalu mampu meningkatkan nilai tambah atau add value hasil pertanian mentah sehingga didukung oleh petani sebagai subsistem pertama atau penghasil bahan baku. Jadi itu bagaimana meningkatkan nilai tambah itu. Jadi misalkan ubi itu untuk meningkatkan nilai tambahnya kan dengan diolah menjadi keripik mungkin, terus di packaging dengan baik. Nah, disitulah untuk meningkatkan nilai tambah. Jadi para petani itu mendapatkan uangnya lebih banyak seperti itu. Lalu ini tantangan, tadi kan peluang, sekarang ini tantangannya. Nah, persaingan dari produk agroindustri impor akan semakin tajam sehingga akibat terbukanya lalu lintas perdagangan lintas batas sebagai konsekuensi dari globalisasi ekonomi dan liberalisasi ekonomi. Maksudnya itu tantangannya kita itu nanti bisa impor gitu. Jadi kita itu bersaing di antar negara. Jadi kita bisa impor barang-barang itu biar bersaing di pasar global seperti itu. Lalu rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keandalan produk agroindustri dalam negeri. Jadi itu biasanya kita ini tingkat kepercayaannya terhadap kualitasnya sendiri itu ini kurang. Gitu misalkan ini kita beli di petani sama kita beli di supermarket. Nah, jadi tingkat kepercayaan pasti itu lebih memilih di supermarketnya daripada ke petaninya langsung karena konsumen percaya kalau di supermarket itu sudah dipilih bahan-bahan yang bagus, terus pasti bahannya oke, segar seperti itu. Jadi misalnya seperti itu. Jadi biasanya kalau dibandingkan itu produk dalam negeri dan luar negeri. Biasanya masyarakat lebih percaya di produk-produk luar negeri daripada dalam negerinya. Mereka itu berpikir kalau produk-produk luar negeri itu lebih bagus, lebih higienis, seperti itu. Jadi itu tidak percaya terhadap produk-produk dalam negeri, seperti itu tantangannya. Jadi kita itu bagaimana ini menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri itu bagaimana. Nah, itu tantangan bagi kita. Gitu. Lalu, agroindustri mempunyai fragmentasi yang tinggi, di mana efisiensi nilai pada barang agroindustri tidak optimal. Nah, lalu penerapan teknologi yang terbatas menyebabkan produktivitas rendah, terutama sektor hulu. Jadi gini, penerapan teknologi, nah di sini kan sektor hulu maksudnya di budidaya tanamnya. Nah, penerapan teknologi di budidayanya itu terbatas. Jadi produktivitasnya rendah. Jadi itu produktivitasnya itu rendah karena tidak menggunakan teknologi yang tepat guna seperti itu.
Lalu infrastruktur tidak tersedia sepenuhnya. Nah, untuk infrastruktur di hulu untuk budidaya tanamannya itu kan tidak sepenuhnya tersedia. Jadi itu hambatan tantangannya. Lalu meningkatnya masalah keamanan, maka makanan karena implementasi GMP, HACCP dan standar belum optimal. Jadi tantangannya sendiri itu masalah keamanan dalam makanan, HACCP bagaimana, GMP-nya bagaimana, standar belum optimum, maksudnya itu mutunya belum bagus gitu. Jadi tantangannya itu bagaimana meningkatkan GMP, HACCP-nya, terus meningkatkan standar biar maksimal, biar masyarakat itu percaya terhadap produk dalam negeri itu bagaimana. Itu tantangannya. Lalu ini, komoditas unggulan. Komoditas unggulan di Indonesia yang pertama itu kopi. Nah, di sini kita ya, di Indonesia sendiri kopi itu merupakan produsen dan eksportir terbesar ketiga di dunia. Jadi kan Indonesia itu mempunyai beberapa produk unggulan atau produk pertanian yang diunggulkan di dunia global. Nah, salah satunya ini ada kopi. Itu produsen dan eksportir ketiga di dunia gitu. Nah, misalkan di sini kalau kita tahu kalau coffee bean itu maksudnya kopi dalam bentuk biji itu harganya 10.200 per kilo. Itu kalau dalam bentuk bijinya. Nanti kalau misalkan diolah lagi menjadi powder, menjadi tepungnya itu bubuk kopi itu menjadi 17.600 per kilo. Misalkan lagi kopinya diolah menjadi minuman style jadi minuman style gitu. Nanti 4.000 per kopi. Misalkan di kafe-kafe ya kan, jadi minuman kafe seperti itu nanti harga per cupnya 34.000, kan lebih mahal. Misalkan di jadi minuman kopi tapi di hotel, jadi 46.000 per kopi. Terus menjadi minuman kopi tapi di pesawat ya harganya lebih mahal, jadi 57.000 per kopi. Jadi itu kopi bahan produk pertanian itu kalau dalam bentuknya asli belum diolah itu murah, tetapi kalau sudah diolah akan semakin mahal. Apalagi nanti di packagingnya itu lebih dikemas dengan lebih menarik, itu akan lebih mahal seperti itu. Selanjutnya sawit, ya kan? Nah, sawit itu di Indonesia sendiri itu merupakan produsen dan eksportir terbesar pertama di dunia. Sawit di Indonesia itu pertama ya. Nah, dalam bentuk buah sawit itu cuman dihargai 1.600 per kilo. Nah, kalau sudah diolah lagi menjadi CPO, jadi 5.300 per kilo. Kalau menjadi ini minyak goreng tapi yang biasa, nah minyak goreng tapi yang biasa itu harganya 8.500 per liter. Kalau dijadiin lagi di packaging, dikemas minyak goreng tapi dikemas dengan yang reguler biasa harganya 12.000 per liter. Kalau dikemas dengan yang premium minyak gorengnya jadi 18.000 per liter. Jadi nanti kalau dikemas dengan baik, diolah dengan baik, harganya akan semakin tinggi seperti itu. Nah, ini yang ketiga coklat ya. Jadi produsen dan eksportir terbesar itu ketiga, kalau coklat ketiga di dunia. Nah, kalau coklat atau kakao dalam bentuk bean atau dalam bentuk biji, dia itu harganya cuma 18.000 per kilo. Jadi murah. Nah, kalau misalkan udah diolah menjadi bubuk, harganya naik. Jadi 43.000 per kilo. Nah, kalau jadi minuman biasa di toko-toko biasa, kopi itu kan kalau itu harganya 6.000 per cup. Jadi kan itu enggak cuman apanya enggak cuma bubuknya aja, tapi kan udah dicampur yang lain. Harganya jadi itu 6.000. Lalu kalau diolah menjadi minuman coklat tapi di kafe, dijualnya di kafe, itu harganya 40.000 per cup. Lalu kalau minuman coklat tapi dijual di hotel itu 51, kalau dijual di pesawat harganya 63 per cupnya. Jadi kan kalau diolah akan semakin mahal.
Seperti itu. Nih, agroindustri nih. Posisi agroindustri ini pas ini ya udah kena wabah COVID-19. Nah, Indonesia plan to expand across categories except for food, household product, and at home entertainment. Jadi itu ini posisi Indonesia. Adalah ini, agroindustri masih memiliki potensi untuk tumbuh dan membutuhkan SDM yang kompeten untuk mendorong mengolah output atau outcome-nya. Jadi di sini itu kita nyorotinya yang di food aja ya, karena ini kita dalam pertanian, jadi di makanannya aja. Nah di sini Indonesia tuh di sini kalau dalam yang di lingkaran warna merah ini ada snack, tobacco produk itu masih bisa ini, masih bisa tumbuh dalam dunia dalam sekarang ini dalam sudah terjangkit ini COVID-19 ini. Terus nah kita tahu kalau yang tobacco produk itu 35%. Nah, kalau yang food itu 59, kalau snack 27. Nah, di sini ada semuanya. Nah, kalau khusus ini kan kalau di sini ini non food chill product. Jadi itu selain makanan, selain produk makanan untuk anak kecil. Ini, tapi kita menyorotnya di food aja ya. Nah, di sini kita masih bisa berkembang gitu. Jadi masih bisa oke lah untuk berkembang di dunia sekarang ini ya. Pas udah terjangkit COVID ini kan perekonomian sempat berhenti kan. Nah kalau sekarang kita kembangkan lagi tetap bisa meningkat gitu. Baik, terima kasih. Semoga ini disimak semuanya untuk videonya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke saya langsung di grup boleh, nanti lewat e-learning boleh. Baik, saya tutup mata kuliah pada sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.